Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Supriani Kanuka NIM 1901388 20103 kelas 605 dengan dosen pengampu Ibu Halia Waisari, tugas akhir semester psikolinguistik. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan neurologis bahasa. Perkembangan bahasa menurut terkait eratnya dengan perkembangan biologis. Pertumbuhan bahasa pada manusia mengikuti jadwal perkembangan genetiknya, sehingga munculnya suatu umur bahasa tidak dapat dipisahkan. Selain faktor biologis, ada juga faktor yang juga sangat penting sekali dalam penguasaan bahasa, yaitu faktor neurologis yang membahas tentang kaitannya antara tidak dalam penguasaan bahasa atau manusia dengan bahasa. Neurologis mempunyai kaitannya erat sekali, bahkan dengan bahasa, karena keuntungannya manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan tetapi karena kodratnya neurologis yang dilawannya sejak lahir atau dibawanya sejak lahir juga. Jadi neurologis ini sangat penting sekali bagi manusia. Dan di sini ada beberapa yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, adanya evaluasi otak. Jadi di sini menurut tumbuhnya secara gradual dan dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi selama berjuta-juta tahun manusia dalam pertumbuhan mereka diselidiki dengan para ahli atau dari paleoneurologi. Mereka menunjukkan bahwa evaluasi otak dari primitifnya mereka sangat sampai dengan manusia pada masa kini telah menggunakan dengan cara berevaluasi selama 3 juta tahun. Hal ini tampak paling tidak pada ukuran otak manusia tersebut. Bahkan di sini saya dapatkan itu bahwa ternyata manusia harus melakukan evaluasi terlebih dahulu agar mereka bisa mudah dan cerna. Lalu, otak manusia merupakan salah satu tempurung dari kelapanya. Ia memiliki struktur umum yang sama dengan organ-organ tubuh yang secara kompleks. Lalu, dari 40.000 sampai 75.000 tahun lampau peristiwa ini terjadi sekali. Bahkan ada terjadinya menggunakan evaluasi terlebih dahulu, sehingga otak manusia akan mampu meningkat secara ada beberapa fungsinya, yaitu yang kedua, yaitu otak manusia versus otak binatang. Jadi ini sangat berbeda sekali. Di samping bentuk tubuh dan ciri-ciri fisikalnya, otak manusia dengan otak hewan itu berbeda sekali. Bahkan kalau otak binatang itu merupakan ada terutamanya mereka memiliki juga otak seperti kayak misalnya contoh hewan monyet atau hewan hewan anjing itu maksudnya volume otak mereka lebih mampu otak manusia yang terbesar daripada otak hewan. Jadi seperti itu. Di sini ternyata hewan juga memiliki kemampuan yang besar juga sama seperti manusia, tetapi otak manusia lebih tinggi dibandingkan dengan otak hewan atau otak binatang. Yang ketiga yaitu kaitannya otak dengan bahasa. Beda dengan otak, beda dengan bahasa. Bahasa adalah pengungkapan kita ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau otak itu adalah suatu pemikiran atau agar kita bisa menyerap apa yang disampaikan oleh seseorang dengan menggunakan saraf-saraf. Dan otak berkaitan dengan fungsi berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Baru yang ketiga yaitu adanya hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Ini maksudnya keduanya otak itu mempunyai peranan yang ada di bagian kiri dan ada di bagian kanan. Sangat fungsional sekali dalam berbicara bahasa juga. Kita harus mengerti apa itu hemisfer. Hemisfer itu maksudnya yaitu
kemampuan bahasa atau bagian bahasa dengan adanya konteks, dinamakan dengan konteks berbahasa. Hemisfer dominan atau yang supervisor itu secara morfologis itu maksudnya dengan adanya bersifat verbal atau verbal memories. Baru saya akan menjelaskan tentang hemisfer kiri. Hemisfer kiri itu lebih aktif ketika seseorang terlibat dari beberapa tugas. Jadi biasanya hemisfer kiri ini lebih mampu. Orang yang menggunakan penggunaan pakai otak kiri itu lebih dominan banget, lebih mampu bersifat teknis, dan kemampuan mereka untuk mengekspresi diri dalam berbahasa itu sangat bagus sekali. Lalu di hemisfer kanan itu merupakan memiliki kemampuan yang telah lebih memecahkan persoalan-persoalan. Jadi kalau orang yang menggunakan hemisfer kanan itu lebih juga lebih mampu untuk melakukan visual atau spasial. Jadi mereka seperti itu. Biasanya mereka yang menggunakan hemisfer kiri itu lebih ke penulisan, lebih kayak lebih mengungkapkan pengungkapan kata-kata bahasa. Sedangkan kalau di hemisfer kanan itu biasanya menggunakan perhitungan atau biasanya dia lebih mampu ke perhitungan. Jadi yang keempat yaitu gangguan wicara. Gangguan wicara ini biasanya kadang-kadang gangguan berbicara. Ada juga mereka memiliki kelainan berbicara atau wicara adalah adanya masalah dalam komunikasi. Biasanya ini banyak sekali orang yang tidak bisa menggunakan bahasa karena dengan adanya itulah dibilang katakan wicara. Baru ada kelainan organ bicara, itu biasanya memang lidahnya pendek atau biasanya dalam bentuk ada E, I, U, A, S, R. Nah, itu biasanya mereka lebih kelainan organ berbicara. Baru adanya retardasi mental. Biasanya ini retardasi mental itu adalah kurangnya kepandaian dalam berbicara atau lebih kurangnya mental dalam diri mereka. Genetik hereditary atau kelainan kromosom itu biasanya orang yang kelainan genetik atau kromosom itu biasanya memang ada di kehidupan manusia. Bahkan ini pun udah banyak sekali kita dengar, ada usia 2 tahun juga ada sampai seperti itu, kelainan kromosom 47 atau XXXX. Jadi ada di sini beberapa, yaitu kelainan sentral atau otak, ada autisme, ada mutisme selektif, dan juga gangguan emosi pada perilaku seseorang. Jadi di sini aja juga ada alergi makanan. Biasanya itu memang gangguan kromosom memang terjadi sekali pada manusia, atau adanya depresi di lingkungannya. Jadi biasanya memang ada terjadi seperti ini. Jadi di sini ada beberapa juga, ada hipotesisnya kritis, adanya terjadinya kekidalan dan kekinian. Nah, itu ada juga beberapa kidal dalam pengungkapan bahasa dia, makanya terjadinya adanya landasan neurologis bahasa. Jadi kita harus juga belajar berbahasa agar kita tidak terjadi kidal berbicara dengan seseorang. Lalu di sini ada juga beberapa otak pria dan otak wanita. Nah, otak pria dengan otak wanita itu berbeda sekali. Biasanya otak wanita itu lebih kompeten, lebih pengetahuan mereka lebih luas dibandingkan dengan otak kiri laki-laki. Tapi sih sebenarnya sama saja. Bahkan di sini mereka menggunakan sekitar 20.000 per kata. Sementara kan pria hanya 7.000-an kata. Kalau itu biasanya wanita lah lebih banyak berbicara dibandingkan dengan laki-laki. Sekian dari video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.